كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا عليه السلام قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. Wahai putra dari ibuku, Nabiullah Harun seraya meminta belas kasih daripada Nabiullah Musa yang melakukan perilaku yang seperti itu, yang kasar kepada saudaranya, yaitu Nabiullah Harun alaihissalam. Nabiullah Harun tidak marah. Nabiullah Harun benar-benar mewajari daripada apa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika itu. Karena Nabiullah Musa mengira bahwa itu adalah keteledoran yang dilakukan oleh Nabiullah Harun. Maka beliau pun mengatakan, qala ibn umma, qala ya ibn umma, wahai putra daripada ibuku. Wa nida'un isti'taf wa tarafuq. Dipanggil dengan panggilan seperti itu oleh Nabiullah Harun supaya dirinya itu mengasihi bahwa yang diperlakukan seperti itu adalah saudaranya sendiri. Mereka berdua satu ibu, istilahnya seperti itu. Supaya mengasihi daripada Nabiullah Harun alaihissalam. Dan beliau pun mengatakan, innal qauma istadalluni wa qaharuni wa qarabu qatli hina nahaituhum an dzalik. Mereka ini aku sudah semaksimal mungkin melarang mereka. Tapi di waktu aku melarang mereka, mereka ini justru merendahkan diriku, memaksa aku, membiarkan mereka melakukan hal seperti itu, bahkan mereka hampir membunuh diriku. Jadi Nabiullah Harun di dalam melarang mereka semua sudah maksimal, sudah diremehkan, direndahkan, diperlakukan perlakuan yang tidak baik, bahkan mereka pun hampir membunuh Nabiullah Harun alaihissalam. Di waktu Nabiullah Harun melarang mereka untuk menyembah daripada al-ijl tersebut. Fa'ana lam uqassir fi nus'ihim. Sesungguhnya diriku, yang di sini menunjukkan bahwa Nabiullah Harun sudah maksimal di dalam menasehati mereka semua. Sampai batas akhir, yaitu mana? Di waktu mereka ingin membunuh Nabiullah Harun alaihissalam. Baru di situ beliau berhenti di dalam mereka, melarang mereka semua. Maka setelah melihat hal seperti itu, penyampaian Nabiullah Harun alaihissalam, beliau pun menambahkan, fala tushmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Jadi janganlah engkau wahai Musa, wahai saudaraku, berprasangka buruk kepada diriku. Karena perselisihan di antara engkau dan juga diriku itu akan menggembirakan daripada musuh-musuh kita, yaitu Bani Israel, ataupun yang menfitnah mereka semua ketika itu. Wa yashnutu bi ihanatika ilayya. Dan mereka pun akan menertawakan kita semua dikarenakan engkau menjelek-jelekan dan juga mengejek diriku, wahai Nabiullah Musa. Seharusnya apa? Kita berdua bareng-bareng bersama-sama menegur mereka semua, menasihati mereka semua, jangan terfitnah daripada yang terjadi ketika itu, bahwa Nabiullah Musa justru menyalah-nyalahkan, justru melakukan perbuatan kasar kepada saudaranya sendiri, yaitu Nabiullah Harun alaihissalam, yang mana dirinya tidak bersalah sedikit pun, dikarenakan dirinya benar-benar sudah memaksimalkan di dalam menasihati mereka semua sampai mereka itu hampir membunuh Nabiullah Harun alaihissalam. Maka di situ Nabiullah Harun mengingatkan, fala tushmit bil a'da. Jangan kita ini dibikin bahan tertawaan oleh musuh-musuh karena perselisihan yang terjadi di antara kita semua. Wala taj'alni fi 'idadil zalimin bil mu'akhadhah aw nisbah ila tafsir. Dan janganlah engkau kira bahwa diriku ini termasuk orang-orang yang zalim. Dikarenakan apa? Tidak bersungguh-sungguh di dalam menasihati dan juga melarang mereka di waktu mereka menyembah ataupun al-ibadatul al-ijl. Dijelaskan di sini Al-Imam Mujahid dimaksudkan wala taj'alni ma'al qaumil zalimin ay alladziina 'abadul ijl. Jangan anggap engkau wahai Musa bahwa diriku ini termasuk orang-orang yang menyembah daripada al-ijl tersebut, patung yang berupa sapi tersebut. Dan beliau adalah seorang nabi dan tidak mungkin seorang nabi akan melakukan hal-hal kesyirikan seperti itu. Maka melihat apa yang disampaikan oleh saudaranya itu Nabiullah Harun, bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah. Ini benar-benar murni fitnah yang ketika itu dilakukan oleh Musa As-Samiri kepada kaumnya, dan kaumnya pun tidak mau mendengarkan daripada nasihat Nabiullah Harun alaihissalam. Maka di situ Nabiullah Musa langsung
mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Beliau berdoa karena sudah yakin Nabi Allah Musa bahwa saudaranya ini tidak bersalah sedikit pun. Itu hanya prasangka buruk yang ketika itu terlintas di dalam hati Nabi Allah Musa pada saudaranya, itu Nabi Allah Harun alaihissalam. Sehingga tidak perlu lagi adanya perselisihan ataupun perlakuan keras kepada saudaranya karena sama-sama tidak bersalah. Maka di situ Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan, inat taqsir talabu inda dzalikal maghfirah lahu wa li akhi. Minta ampunan untuk dirinya dan juga untuk saudaranya, itu Nabi Allah Harun alaihissalam. Imam Zamakhsyari di sini menyimpulkan kenapa Nabi Allah Musa meminta ampunan untuk dirinya, apakah ada kesalahan yang dilakukan, dan juga meminta ampunan kepada saudaranya, apakah ada kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Beliau mengatakan di sini, Imam Zamakhsyari, istaghfara li nafsihi mimma farata minhu ila akhi. Beliau beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dirinya, yaitu Nabi Allah Musa, sudah melampaui batas yang mana dia melakukan hal-hal yang tidak baik kepada saudaranya sendiri, itu Nabi Allah Harun alaihissalam. Sudah berprasangka buruk, sudah melakukan kekerasan, yaitu dengan menarik daripada rambut Nabi Allah Harun alaihissalam, memarahi dirinya. Maka Nabi Allah Musa meminta ampun karena perihal itu. Dan Nabi Allah Musa meminta ampun untuk saudaranya, wali akhihi mimma asa an yakuna farata minhu fi hinal khilafah. Nabi Allah Musa meminta ampunan untuk saudaranya dikarenakan mungkin Nabi Allah Harun ketika menjadi khalifah pengganti Nabi Allah Musa melakukan hal-hal yang melampaui batas ataupun ada sesuatu yang tidak bisa dimaksimalkan oleh Nabi Allah Harun alaihissalam di masa khilafah tersebut. Sehingga dirinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan juga untuk saudaranya. Wa talab alla yatafarraqa an rahmatihi wa la tazalu muntazimah lahuma fid dunya wal akhirah. Dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak pernah terlepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhilna, masukkanlah kami di dalam rahmat-Mu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap perkara, di setiap waktunya, di setiap gerakannya tidak Nabi Allah Musa meminta kepada Allah supaya keduanya tidak terlepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa keduanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus-menerus di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Itu permintaan Nabi Allah Musa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui kebenaran yang terjadi kepada kaumnya. Bukan kesalahan Nabi Allah Musa dan juga bukan kesalahan Nabi Allah Harun alaihissalam, tapi keduanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta perlindungan supaya dirinya dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merasakan kerahmatan tersebut di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Maka dilanjutkan di sini perihal orang-orang ataupun kaum Nabi Allah Musa yang ketika itu melakukan ibadah al-ijl, menyembah daripada patung tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka semua dengan ayat yang akan kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa anna Allah ta'ala lam yaqbal lahum tawbatan hatta qatala ba'duhum ba'dha. Wa amma billah ta'aqabahum dhalika dhillan wa saharan fil hayati dunya. Wa kadzalika najzi al-muftarin ay kama jazayna haula bi'ilal al-ghadab والإذلال كذلك نجزي كل من افترى الكذب على الله. قال سفيان بن عيينة كل صاحب بدعة دليل والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا أي عملوا الكبائر والمعاصي ثم تابوا ورجعوا إلى الله من بعد افترائها وداموا على إيمانهم وأخلصوا فيه إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أي إن ربك يا محمد من بعد تلك التوبة لغفور لذنوبهم رحيم بهم. قال الألوسي وفي الآية إعلام بأن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفو الله تعالى وكرمه أعظم أجل. وما ألطف قول أبي نواس غفر الله تعالى له يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن باب من يلوذ ويستجر المجرمون. Maka dijelaskan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa dhillatun fil hayatid dunya. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyembah daripada al-ijl, yang menyembah patung yang berupa sapi, wattakhaduhu ilahan, dan mereka di dalam menyembah tersebut menganggap bahwa patung yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan mereka. Allah janjikan kepada mereka semua, yaitu apa? Ghadabun min rabbihim, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kepada mereka semua. Wa yanaluhum fid dunya dhillun wa hawan, dan mereka nantinya di dunia pun juga akan merasakan kehinaan yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Dijelaskan di sini oleh Imam Ibnu Katsir, mereka orang-orang yang menyembah al-ijl. Di waktu datang Nabi Allah Musa pun menasihatkan kepada mereka semua, dan mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi janji Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Umat-umat terdahulu itu kalau melakukan kemaksiatan itu langsung tegurannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bertaubat pun tidak gampang bagi mereka untuk bertaubat. Dijelaskan di dalam ayat yang lain, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan ketika Nabi Allah Musa menyampaikan kepada kaumnya bahwa kalian ini sudah menzalimi diri kalian semua. Dengan apa? Bittikhadikumul ijl. Dikarenakan kalian sudah menyembah daripada al-ijl tersebut. Maka Nabi Allah Musa meminta supaya mereka semua fatubu ila bari'ikum, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertaubat merintih di malam hari, meminta ampunan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyesali dan tidak ingin melakukan hal yang seperti itu, tetapi taubat kaum Bani Israel dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan ini, yaitu apa? Faqtulu anfusakum. Satu sama lain, cara tobatnya seperti apa? Membunuh satu sama lainnya. Yang terbunuh diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membunuh juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Cara bertobatnya seperti ini. Dijelaskan, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ingin bertaubat, cara bertaubatnya apa? Satu sama lain saling membunuh. Itu termasuk apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga az-dzul yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka semua. Supaya mereka merasakan kerendahan, dan juga supaya mereka merasakan kemarahan murka Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Kalian ingin bertaubat? Bertaubatlah dengan membunuh satu sama lain. Ketika itu diceritakan bahwa mereka dikumpulkan di satu tempat, dan Allah Subhanahu wa taala di waktu itu pun merahmati mereka semua. Di situ pasti ada saudaranya, pasti ada ayahnya, pasti ada anaknya. Disuruh satu sama lain langsung suruh membunuh. Itu taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ dijelaskan di dalam tafsir sebagaimana yang diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka semua sahab, awan yang tebal. Sehingga apa? Mereka tidak bisa melihat siapa yang di hadapannya. Itu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tapi diselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Di waktu mereka bertaubat, di waktu mereka diperintahkan untuk membunuh satu sama lain,
membunuh ayahnya mungkin tidak mungkin bisa, membunuh anaknya yang di depannya mungkin tidak bisa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menutup mata mereka semua dengan adanya awan yang tebal. Supaya di hadapannya itu tidak tahu. Dan di situ ada masa yang ketika itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terangkat daripada awan tersebut, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan taubat mereka semua. Yang terbunuh telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa pun juga telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat Bani Israel di mana ketika mereka menyembah daripada al-ijl. Dan ini nanti masih banyak cerita lagi yang mungkin diceritakan di dalam surat ini ataupun surat yang lain. Ketika mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung teguran langsung kepada mereka semua. Dan yang mana ketika mereka ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ada syarat-syarat yang berat. Maka dijelaskan di sini, wa amma dzilla fa'aqabahum dzalika dzullan wa sigharan fil hayatid dunya. Dan mereka pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia mereka. Kadzalika najzil muhtarin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemurkaannya, kemarahannya kepada orang-orang yang tidak bisa berpegang janji kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan kullu sahibi bid'atin dalil. Orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak ada anjurannya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti dirinya akan merasakan kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dirasakan oleh kaum Bani Israel ketika itu. Lantas di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, walladzina 'amilus sayyi'at tsumma tabu min ba'diha wa amanu. Mereka kaum Bani Israel tidak cukup bagi mereka bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukti taubat mereka, kesungguhan ketika mereka bertaubat yaitu dengan membunuh satu sama lain. Tapi dalam ayat ini dijelaskan mereka orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara umum, kesalahan secara umum, dan mereka langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wa amanu, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus di dalam keimanan tersebut, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, setelah taubat hamba tersebut, mereka akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun dan juga maha pengasih. Di sini dijelaskan fil ayat i'lamu bi anna dzunub wa in jullat wa 'azumat fa inna 'afwallahi ta'ala wa karamahu a'dhamu wa ajal. Dari ayat ini kita bisa lihat sebanyak dosa hamba, sebesar dosa hamba, jikalau mereka benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ampunan Allah, pasti kasih sayang Allah, pasti rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mereka dapatkan jikalau mereka benar-benar bersungguh-sungguh di dalam bertaubatnya, mereka benar-benar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Rasulullah SAW mendapatkan cara bertaubat yang sangat sederhana sekali, yang mudah sekali, hanya membutuhkan kesungguhan di dalam diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin disyariatkan bertaubat untuk membunuh satu sama lain, itu sangat berat sekali bagi kita. Tapi cukup bagi kita untuk bersungguh-sungguh menyesali daripada perbuatan kita, berjanji untuk tidak melakukan hal serupa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan juga maha pengasih. Dijelaskan di sini, wa ma alqahu qaul Abi Nawas ghafarallahu lah ya rabbi in 'azumat dunubi katsiratun falaqad 'alimtu bi anna afwaka a'zamu. Di antara munajat yang biasanya dimunajatkan oleh Abu Nawas, di sini dijelaskan, wahai Tuhanku,
jikalau dosa-dosaku ini sangat besar dan juga sangat banyak sekali, tapi kalau aku sandarkan dengan maha ampunmu, maka maha ampunmu itu lebih besar, lebih luas, lebih banyak daripada dosa-dosa yang pernah aku perbuat. Dia katakan, faqad alimtu bi anna afwaka a'zam. Aku meyakini, aku mengetahui bahwa kasih sayangmu itu lebih luas dan juga lebih besar daripada dosa-dosa yang pernah aku perbuat. In kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludu wa yastajirul mujrimu. Jikalau hanya saja orang yang beriman, orang yang melakukan perbuatan baik saja yang bisa mengharapkan ampunanmu, yang bisa mengharapkan kasih sayangmu, maka bagi orang-orang pendosa siapa yang bisa mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Di sini pertanyaan Abu Nawas pada Allah Subhanahu wa taala di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang muhsin saja, orang yang melakukan perbuatan baik saja yang berhak mendapatkan ampunan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang pendosa ini siapa yang akan merahmati dan juga mengampuni mereka? Maka di situ ucapan Abu Nawas yang ketika itu dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki daripada kesalahan-kesalahan kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali daripada kesalahan-kesalahan yang sama, sehingga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. ظاهرا وباطنا الله يفتح علينا وعليكم فتوح عليكم يفتحنا وإياكم في الدين ويهدينا وإياكم سواء السبيل ويعلمنا وإياكم التأويل ويجعلنا وإياكم علماء أتقياء صلحاء نجباء وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان من السابق حاضرا معنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم في الجنة الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله كريما يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويمضي سر ويعانا ولا يحب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا بغيرة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف وعافية وتوفيق الهداية وحسن الخواتم عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله ورضاه بخير اللطف وعافية السلامة وإلى حضرة النبي. باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك لي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء فاكتبني من أولياء واسلك لي سبيل هدى والحقني بأسفياء. Ha ha ha!